Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Krisviana. Saya bersama teman saya, yaitu Naja Nur Aprilia. Kami dari Prodi Pendidikan Kimia A tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan membahas mengenai terbatasnya sumber air bersih di kalangan masyarakat miskin. Selamat menyaksikan. air sebagai unsur penting menjadi sumber permasalahan dalam ketersediaannya di alam ini. Indonesia memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, sehingga harus dijaga kelestariannya dari kerusakan maupun pencemaran. World Water Forum II di Den Haag tahun 2000 memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis di beberapa jumlah negara, salah satunya Indonesia. Tentu, hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila pemerintah dan perusahaan air minum tidak dapat mengelola aset utamanya secara maksimal. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan air minum di Indonesia saat ini yaitu tingginya tingkat kebocoran air yang diproduksi, belum terpakainya kapasitas produksi, biaya operasional yang mahal, kesulitan keuangan, adanya penggundulan hutan di daerah aliran sungai, serta masih banyak lagi. Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan proporsi masyarakat yang belum mendapatkan air minum layak konsumsi perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, kasus yang diambil di Kota Semarang. Bagi masyarakat miskin, biaya dan waktu untuk mengakses air minum memiliki korelasi yang tinggi dengan penghasilan bulanan mereka. Tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin akan dinilai dari kuantitas air yang dikonsumsi, jarak sumber air ke rumah masyarakat, dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air. Dari data diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Kota Semarang telah mampu mengakses air bersih dalam jumlah 50 hingga 59 L per O per H. Hanya sekitar 3% yang tidak mampu mengakses air bersih di atas 50 L per O per H. Secara umum, dapat diperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat miskin menempuh jarak antara 100 hingga 1000 meter untuk mendapatkan air minum layak konsumsi. Sementara, hanya sekitar 9% yang perlu berjalan lebih dari 1000 meter. Mayoritas masyarakat miskin di Kota Semarang, sekitar 80%, hanya mengeluarkan waktu maksimal 5 menit untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan 20% di antaranya menghabiskan waktu antara 5 hingga 30 menit untuk mendapatkan air bersih. Penilaian dari segi waktu untuk mendapatkan air tersebut menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas dari sisi total waktu yang dikeluarkan untuk mengakses air dalam kategori tinggi. Menurut pengamatan dari kami, terdapat keterkaitan antara permasalahan sumber air bersih dengan ESD atau Educational for Sustainable Development, yang mana pada kasus ini kami menemukan 4 aspek. Aspek apa saja itu? Yuk, mari kita bahas. Aspek ESD yang pertama adalah aspek education atau bisa disebut dengan aspek pendidikan. Nah, hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam partisipasi masyarakat agar keterbatasan sumber air bersih di kota dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, prinsip tersebut ada 10. Ke-10 prinsip tersebut adalah komitmen, hak, kejelasan, waktu, objektif, sumber daya, koordinasi, pertanggungjawaban, evaluasi, dan partisipasi aktif. Yang kedua, ada aspek environmental education atau pendidikan lingkungan hidup. Aspek ini sangat penting dan berhubungan dengan kualitas sumber air bersih dari suatu wilayah. Masyarakat miskin perkotaan biasanya identik dengan pemukiman yang kumuh dan juga liar.
Hal ini dikarenakan ketidakmampuan dan ketidakpekaan masyarakat untuk meningkatkan mutu kebersihan lingkungan di daerahnya, sehingga diperlukan adanya pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat yang mana akan membuat masyarakat mengerti hubungan antara pentingnya menjaga lingkungan sekitar dengan ketersediaan sumber air bersih. Daerah-daerah yang kumuh yang dipenuhi oleh sampah dengan kesadaran akan lingkungan bersih perlahan akan membaik. Dimulai dari kesadaran membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan langkah kecil penghijauan seperti menanam pohon, tanaman hias, atau mungkin pohon-pohon buah. Nah, daerah yang tadinya kumuh kemudian dengan kesadaran lingkungan akan menjadi asri. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan sumber air yang tadinya tidak layak menjadi lebih layak karena kondisi kebersihan suatu lingkungan telah membaik. Kemudian aspek yang ketiga ada development education atau pendidikan pembangunan. Loh, apa hubungannya air bersih dengan pendidikan pembangunan? Nah, dalam kenyataannya semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan air. Hal itu berarti persediaan air juga akan semakin terbatas dari waktu ke waktu. Di satu sisi, ada masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi lain, terdapat penggunaan air secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Hal ini sudah terlihat pada zaman sekarang. Jika beberapa tahun yang lalu kita masih dapat mengkonsumsi air secara berlebih, namun sekarang kita harus hemat-hemat dalam mengkonsumsi air bersih supaya kita tidak kehabisan stoknya. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi suatu dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat merubah perilaku serta memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan pada bidang air minum dan sanitasi adalah suatu wujud keseimbangan dari semua pihak serta bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan adanya pendidikan pembangunan bagi setiap aspek masyarakat mengenai pentingnya air bersih agar nantinya sumber air bersih selalu tersedia di masa mendatang. Kemudian sampai pada ESD yang keempat atau yang terakhir. Nah, kami menemukan dalam kasus ini ada aspek welfare education atau pendidikan kesejahteraan. Aspek ini menjadi permasalahan yang cukup serius karena rata-rata masyarakat miskin tidak dapat menikmati sumber air bersih. Kemiskinan ini kan sudah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Seperti yang kita tahu, masyarakat kan juga memanfaatkan air, mulai dari kebutuhan minum, mandi, masak, mencuci, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti menyiram tanaman mungkin. Nah, ketersediaan air bersih sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa air bersih memiliki nilai ekonomi yang penyediaannya memerlukan ongkos produksi karena cara mendapatkannya memerlukan teknologi pengolahan. Jadi secara singkat itu air harus diolah terlebih dahulu untuk memperoleh air yang benar-benar bersih dan dapat dikonsumsi gitu. Sehingga beberapa dari golongan bawah itu belum dapat turut serta menikmati air bersih karena tidak sanggup untuk membelinya. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan penyaluran air bersih demi terciptanya kesejahteraan dalam menikmati air bersih bagi setiap golongan masyarakat. Kebutuhan air diprediksi akan terus meningkat di masa yang akan mendatang, sedangkan tingkat penghasilan masyarakat miskin akan sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya teknik penyaluran air bersih yang tepat dan dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat berupa fasilitasi dan konsultasi. Selain itu, perlu juga adanya pemberian pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan air bersih. Sehingga dengan adanya gerakan-gerakan dan upaya-upaya tersebut dapat membangun dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap sumber air bersih. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat menikmati sumber air bersih